kita bicara soal teknik sampling. Nah, di dalam suatu penelitian, ya, teknik sampling ini menentukan seberapa bagusnya, seberapa valid, dan seberapa reliable-nya hasil penelitian Anda atau data Anda itu terkumpul. Jadi, kalau seandainya di dalam suatu penelitian itu teknik samplingnya tidak mewakili, ya, objek penelitian atau tidak mampu untuk menjawab tujuan penelitian atau rumusan masalah Anda, nah itu berbahaya. Nah, sebagai contoh, kalau Ibu bicara soal teknik sampling ini ya, sampling artinya kita mengambil suatu sampel, baik itu orang atau mungkin suatu benda mati atau lokasi, ya, atau mungkin suatu benda hidup, ya, itu adalah sampling kita. Kita mau mengambil sampel apa? Apakah berupa lokasi, berupa area, atau hanya berupa titik, gitu ya? Nah, itu adalah sampling. Nah, sebagai contoh begini, kalau Ibu ingin mengetahui, ya, kemampuan membaca Al-Quran anak-anak di FSD. Berapa banyak sih, berapa persen sih mahasiswa FSD yang mampu membaca Al-Quran dengan baik? Oke, nah, kemudian Ibu mengambil suatu sampel. Jadi orang-orang yang Ibu jadikan sampel itu, misalnya Ibu hanya mengambil anak-anak biologi saja, yaitu anak-anak biologi yang mengambil mata kuliah Medlit kelas 5A, sebanyak 30 orang. Dari 30 orang itu Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan, kuesioner misalnya, atau Ibu panggil itu masing-masing Ibu tes. Ibu ambil secara 30 itu Ibu panggil semua, ya. Kemudian dari situ Ibu mendapatkan dari 30 itu ternyata hanya 20 orang yang mampu membaca Al-Quran, sisanya tidak. Kemudian Ibu membuat satu kesimpulan bahwa hanya 20 orang mahasiswa FSD yang mampu membaca Al-Quran. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Mahasiswa FSD itu ada sekitar 2.800-an. Sementara Ibu hanya mengambil sampling, ya, sampelnya itu Ibu hanya 30 orang. Itu tidak benar. Sehingga hasil penelitian Ibu atau kesimpulan yang Ibu angkat itu salah, tidak valid, dan tidak bisa dipercaya. Artinya tidak reliable. Nah, itu salah satu contoh betapa pentingnya suatu teknik sampling. Ya, jadi satu teknik sampling itu yang akan yang akan menentukan apakah hasil kesimpulan yang kita tarik itu benar atau tidak, valid atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu dia dari teknik sampling. Oke, nah itu yang kita akan bahas. Ada beberapa teknik sampling, ukuran sampel dulu. Kalau kita bicara teknik sampling, kita bicara soal sampel. Tadi Ibu bicara soal ukuran sampel, ya. Ini ada beberapa pendekatan, ya. Ada 4 pendekatan di sini. Yang pertama, pendapat Bailey. Ukuran sampel itu minimum 30. Tadi yang Ibu ambil itu 30. Ya. Kalau Ibu mengambil dari Bailey, fine, gak ada masalah. Oke. Sekarang kita lihat pendapat G. Kalau G ini dia lebih lebih detail. Kalau penelitian itu adalah menggunakan metode deskriptif, minimal 10%. Kalau korelasional, minimal 30 subjek. Kalau eksperimental, minimal 15 subjek per kelompok. Nah, dari cerita Ibu tadi, Ibu lebih memilih pendapat G. Kalau kita mau melakukan penelitian deskriptif,
minimal 10%. Contoh, kalau anak-anak FST 2.800, 10%-nya harusnya ibu mengambil sampel sebanyak 280 sampel. Nah, itu baru bisa diterima secara statistik. Oke? Nah, kelihatannya Bailey ini adalah dia menggunakan model seperti ini khusus untuk yang korelasional. Jadi ini sangat umum sekali. Ya. Ada lagi dua yang terakhir, nomogram Harry King. Ini khusus untuk populasi yang maksimal 2000. Hampir sama dengan yang cerita ibu, misalnya masa FSC ada 2800. Kita boleh menggunakan nomogram Harry King karena dia memiliki variasi kesalahan yang berbeda-beda. Oke, nanti ibu akan contohkan seperti apa yang namanya sebentar. Nah, ini adalah nomogram Harry King. Di sebelah kiri ini adalah persentase dari sampel yang kita akan ambil, yang harus kita ambil dari jumlah populasi. Nah, di sini Anda harus, ibu pikir sih Anda paham apa itu populasi, apa itu sampel. Yang namanya populasi itu adalah sekumpulan objek ya dalam suatu area. Oke, itu adalah populasi. Sementara kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, ya, kita harus tahu dulu populasi kita apa. Contoh, Anda ingin populasi saya misalnya burung misalnya ya. Populasi saya mau penelitian tentang burung. Ada berapa sih populasi burung gitu kan? Ya. Anda harus bisa mengambil sampelnya itu berapa banyak. Itu kalau seandainya Anda melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimental. Ya kan? Tapi kalau misalnya hanya ingin mengidentifikasikan, ya kita tidak perlu ada sampel. Nah, ini ekstra hati-hati. Artinya teknik sampling itu adalah jika Anda mau mengambil sampel dari objek penelitian Anda dan Anda ingin ukur. Gitu. Tapi kalau hanya Anda ingin identifikasi saja, ya mungkin it's fine. Walaupun akan sangat baik kalau Anda mengetahui juga populasinya. Gitu. Ya, kalau ada yang tanya, Bu, kalau misalnya saya mau penelitian di laut, Bu, saya mau mengambil ikan-ikan, mau penelitian tentang yang kemarin bimbingan Ibu, si Dimas, penelitian tentang cuttlefish itu apa? Sotong yang tercemar mikroplastik. Ya, nah, dia mengambil hanya sekitar, kalau nggak salah hanya sekitar 25, Ibu lupa, 26. Itu kok boleh, Bu? Nah, apakah kita harus tahu jumlah sotong yang ada di satu laut itu? Nggak begitu caranya. Kita lihat dulu tujuannya seperti apa. Kalau seandainya memang itu adalah suatu ingin menentukan satu kondisi, ya, kualitas tertentu di dalam satu lokasi tertentu, nah Anda bisa mengerucutkan dalam definisi populasinya. Jadi populasi si sotong itu bukan populasi sotong yang ada di dalam laut luas, tapi populasi sotong mungkin ya batasi hanya yang ada di pasar katanya. Jadi yang ada di sana itu dia mengambil secara random beberapa untuk mengidentifikasikan ada nggak cemaran-cemaran mikroplastik. Jadi di dalam kita menentukan suatu sampel, Anda harus tahu dulu berapa populasinya. Kenapa? Kalau kita tidak mewakili jumlah populasi, nah akibatnya data yang kita hasilkan bukan mewakili kondisi yang sesungguhnya. Yang seperti contoh tadi, anak FST yang mampu membaca Al-Quran tadi. Ya, sekarang kembali dilihat di sini nomogram Harry King. Ini ukuran populasinya 1000 sampai 2000. Misalnya ini contoh, kalau ukuran populasinya 200, kemudian tingkat kesalahannya 5%, kita tarik garis 200 sampai 5, kemudian lanjut, nah ini akan ketemu di titik ini. Ini sekitar
58% atau 60% lah misalnya. Berarti sampel ya, persentase sampel yang diambil dari 200 jumlah populasi adalah sekitar 60%, yaitu 120. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan Harry King dengan tingkat kesalahan 5%. Ya, di dalam statistik kita biasanya menggunakan 5% dan 10%. Oke, kalau yang hanya tingkat kesalahannya 10%. Kalau 10%, contoh ini 800 dengan 10. Kita tarik 8 dan 10. Lanjut. Nah, ini tingkat kesalahan 10%, berarti jumlah sampelnya hanya dibutuhkan sekitar 8% saja. 8% dikali 800 itu sekitar 60-an, 64. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk menentukan sampel. Tapi ada juga yang namanya Kretzi, tabel Kretzi, ini yang keempat. Kalau tabel Kretzi ini sudah dibuat sedemikian rupa ya oleh si Mr. Kretzi ini, di mana dia sudah tentukan N besar ini adalah populasi. Ini jumlah populasinya, sementara S ini jumlah sampel yang bisa kita ambil, di mana disesuaikan dengan persentase kesalahan. Kita lihat misalnya 100, jika populasinya 100, maka tingkat kesalahannya hanya 10% ya. Kalau 10% yang paling tinggi itu 73 jumlah sampel yang harus kita ambil. Gitu. Ya, ini adalah cara-cara kita untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesuai sehingga hasilnya, kesimpulan yang kita bisa tarik itu akan bisa valid dan reliable. Nah, kita kembali sini. Berarti Bu, ini kita boleh juga dong Bu ya gunakan nomor 3 atau 4 boleh. Atau boleh dong Bu kami memilih yang pendapat G, boleh juga. Karena ini adalah pendekatan-pendekatan kita. Ini minimum 10%. Jadi 10% pun boleh. Kalau nomogram Harry King kan lebih dari itu gitu ya. Kretzi juga. Gitu. Ya. Selama jumlah populasinya sedikit, ya Ibu pikir nggak masalah. Kita tingkatkanlah persentase sampel. Tapi kalau kita punya populasinya 2000, Anda mengambil misalnya 10%, itu sudah 200. Kalau misalnya 50% 1000, kebanyakan 50% itu. Tapi kalau kita punya populasi 100, ya sudahlah, kamu ambillah 30%, 30 gitu ya, atau ambillah 50% sampelnya jadi 50. Bisa juga kan? Nah, itu dia. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatur jumlah sampel kita? Yang pasti jumlah sampel itu akan membantu kita di dalam menarik kesimpulan yang valid dan reliable. Oke, ini ada juga beberapa yang menggunakan rumus. Ya, silakan kalau mau pakai rumus juga boleh. Kalau hanya menggunakan pendapat-pendapat ahli itu juga boleh, ya. Ibu lanjut ke teknik sampling. Teknik sampling ini ada beberapa, ya. Jadi Ibu bagi teknik sampling ini adalah probability sampling. Ini dia probability sampling, ya, dan non-probability sampling. Oke, Ibu kembali. Apa itu yang namanya probability sampling? Probability sampling adalah ya teknik sampling di mana semua sampel itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi itu semuanya harus bisa memiliki kesempatan yang sama. Dia mungkin untuk menjadi sampel. Itu dia. Nah, ada 3 jenis. Ada simple random sampling, ada stratified random sampling, dan ada cluster sampling. Ini Anda bisa baca di sini. Ada simple random dan juga stratified. Apa bedanya? Untuk yang simple random ini, jika populasi Anda homogen. Bagaimana Anda katakan homogen? Misalnya laut, ya. Saya mau ini kan yang di satu pulau seribu di bagian baratnya begitu. Kalau memang itu Anda anggap homogen, Anda bisa menggunakan random sampling.
Tapi kalau di sana misalnya ada pembagian komunitas, nah Anda bisa menggunakan secara stratified. Ternyata populasi di satu titik, misalnya di bagian barat itu adalah ada kelompok-kelompok komunitas tertentu, gitu. Anda bisa menggunakan kelompok-kelompok random stratified, random sampling. Ini adalah jika populasi heterogen, ya. Jadi simple random sampling ini adalah bentuk yang paling sederhana. Anda sudah biasa simple random aja kita cari cap-cip-cup gitu kan. Setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan ini kalau Anda gunakan random, Anda harus tahu syaratnya adalah homogen. Oke. Homogen ini kalau di lab itu homogen. Di greenhouse itu homogen. Tapi di luar itu adalah heterogen. Ya, ada satu sisi juga yang bisa kita katakan homogen pada kelompok-kelompok tertentu. Misal Anda kalau di laut itu ini khusus ada lamun, hanya lamun, tidak ada karangnya gitu ya, tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada pasir, jadi benar-benar hanya lamun saja. Itu homogen. Tapi kalau Anda perlebar lagi, ternyata di sebelah kanannya berbatasan ada juga karang. Nah itu Anda mau hitung sampai areal populasinya, sampai areal si karang itu terkena areal yang menjadi lokasi penelitian Anda, berarti itu adalah heterogen. Nah, jadi itu semua kembali kepada peneliti. Makanya kalau Ibu sebagai pembimbing ya, Ibu pasti akan bertanya, Anda maunya seperti apa penelitiannya? Apa yang Anda inginkan? Walaupun kami ini sebagai dosen pembimbing pasti akan memberikan arahan-arahan supaya penelitian Anda itu benar-benar menggunakan metode yang tepat ya. Jadi tidak salah ambil sampel sehingga datanya salah, tidak salah sampling sehingga kesimpulannya jadinya kemana-mana ya. Kalau Cluster ini populasi dibagi beberapa kelompok, misalnya berdasarkan batas daerah atau wilayah. Nah ini untuk yang cluster ini, Anda sekarang sudah biasa ya dengar cluster ya. COVID itu ya, ada cluster rumah sakit, cluster cluster demonstrasi, cluster lagi macam pasar dan sebagainya. Nah itu dia, jadi ini berdasarkan batas daerah. Ibu memberikan contoh begini, kalau misalnya Anda, ini ya paling gampang kita Pulau Seribu. Pulau Seribu itu pulaunya macam-macam kan, banyak. Nah, Anda bisa katakan klaster Pulau Pari, katakan klaster Pulau Pramuka, ada lagi klaster Pulau Panggang. Itu bisa Anda katakan sebagai klaster. Tapi dilihat dulu, kalau Anda menggunakan klaster berarti di Pulau Pari itu seluruh aspek yang Anda akan teliti ya seluruh Pulau Pari itu. Jadi untuk yang klaster ini ini khusus untuk penelitian yang besar sekali. Ya, untuk kalian anak-anak S1 ini 1 dan 2 inilah yang Anda bisa gunakan. Simple random sampling dengan stratified random sampling. Baik, lanjut. Yang ini contoh-contoh. Ini contoh probability sampling dalam satu area. Nah, ini kalau simple random sampling seperti ini Anda sudah biasa. Ini dalam satu kotak kita bisa cari titik-titik ya yang secara random. Atau stratified, kita kelompok-kelompokkan begini, bisa ya. Atau two stage sampling, jadi untuk yang primary-nya itu ada di sini gitu ya. Ini kita buat dalam kotak-kotak seperti ini, jadi kita buat secara khusus. Ini pun juga bisa ya. Atau cluster, tadi yang Ibu sebutkan secara cluster, kelompok-kelompok seperti ini. Atau systematic grid bisa juga. Anda punya satu kuadran misalnya, nah ada di situ satu Anda ini kan titiknya di tengah semua, atau mungkin yang titiknya secara random, silakan. Ini adalah cara-cara kita untuk menentukan titik sampling kita di mana masuk dalam kategori probability sampling dan berupa area ya. Bagaimana kalau satu garis? Kadang kalian misalnya di hutan atau di bukit ya, kebun atau mungkin di perairan, Anda menariknya garis, bukannya area. Nah kalau garis ya seperti ini, random,
Anda bisa membuat seperti ini. Ya, misalnya Anda di dalam sungai, ya, Anda ambil satu titik atau beberapa titik di daerah hulunya, kemudian di daerah tengahnya, mungkin yang ada di hilirnya. Atau Anda kelompokkan. Contoh, misalnya kalau misalnya Sungai Ciliwung, ada yang bagian hulunya itu di ini daerah puncak misalnya. Ini yang berikutnya ini di daerah Depok, nanti yang di bawahnya adalah di daerah Jakarta misalnya. Boleh, itu terserah saja ya. Atau juga mungkin two stage sampling, ada satu di sini awal, di sini primary-nya, yang the second stage-nya setelah itu ada jarak tertentu. Nah, itu bisa. Tapi memang untuk menentukan di mana kita mengambil titik sampling harus ditentukan dulu tujuan kita apa. Kalau misalnya kayak di sungai, kita ingin melihat adanya limpahan limbah dari aktivitas manusia yang ada di sekitar bantaran sungai. Berarti Anda untuk menentukan titik-titiknya harus dilihat dulu di mana. Di sekitar sini banyak perumahan. Oke, saya ambil di sini titik. Yang di sebelah sini misalnya ada pabrik jeans misalnya. Ini kelihatannya dia juga mengeluarkan limbahnya ke sungai. Nah, ini Anda bisa ambil titik di sini misalnya. Jadi pengambilan titik sampling pun juga tidak sembarangan, disesuaikan dengan tujuan Anda menentukan titik samplingnya, ya. Baik, ini ada yang sistematik, ada juga yang random ya. Ini silakan Anda pilih yang mana. Yang selanjutnya adalah non-probability sampling. Apa ini? Ini adalah yang sampel itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi si objek yang mau kita jadikan sampel itu berdasarkan keinginan si peneliti. Tidak dilakukan secara probability. Ya, artinya tidak secara tanpa campur tangan si peneliti. Kalau yang non probability ini campur tangan peneliti. Contoh ini sampel aksidental. Sampel diambil berdasarkan kemudahan data yang diperlukan atau dilakukan seadanya. Seperti mudah ditemui, dijangkau, atau kebetulan ditemukan. Nah, ini nggak boleh. Tapi ada penelitian yang memang khusus seperti ini bisa juga. Yaitu penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif. Tapi ini agak berat untuk kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ini adalah valid. Karena secara aksidental. Itu. Kapan kita bisa gunakan ini? Ini mungkin bisa kita gunakan sebagai preliminary research. Artinya untuk riset-riset pendahuluan saja. Boleh. Ya, tapi kalau untuk yang the real research-nya Anda tidak bisa menggunakan yang non-probability sampling. Karena di dunia akademik, di dunia penelitian, ya, kita sangat menjunjung tinggi yang namanya etika untuk ilmiah. Etika ilmiah itu adalah sangat ketat, sangat rigid yang kita harus ikuti. Sampling itu adalah perlu dilakukan atau harus dilakukan jika penarikan sampel itu adalah benar sesuai dengan kaidah ilmiah, yaitu harus bisa memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, sampling kuota. Ini apa lagi? Penentuan sampel dilakukan berdasarkan objektivitas pengumpul data sesuai dengan tujuan pengambilan data. Jadi kalau misalnya begini, Anda penelitiannya hanya punya uang, ya, hanya punya dana cuma untuk 100 sampel saja. Padahal 100 sampel itu tidak memenuhi perwakilan dari populasi. Nah, itu dia. Jadi ini tidak bisa. Atau sampling bola salju. Sampel yang pertama dijadikan sumber informasi untuk pengambilan sampel berikutnya. Ini juga tidak bisa kalau untuk yang sifatnya ilmiah. Tapi kalau hanya sebagai survei, Anda nanti bekerja di satu perusahaan, satu lembaga hanya survei saja, itu sah-sah saja. Ya, tapi kalau untuk penelitian ilmiah, itu kita tidak bisa menggunakan ini. Purposive sampling. Purposive sampling ini sebenarnya
bisa Anda gunakan selama, kalau hanya bahasnya purposive sampling, jadi sampel-sampel yang semau saya aja. Saya hanya mau orang-orang perempuan yang cantik saja yang mau saya jadikan sampel. Itu purposive, sesuai dengan tujuan saya. Kenapa? Karena saya ingin cek ya, atau meneliti kosmetik yang telah saya buat ini. Jadi khusus yang kulitnya bagus-bagus saja. Nah, itu purposive sampling. Hanya maunya saja saya, tujuannya saya hanya ingin supaya hasil penelitian saya ini bisa bagus hasilnya, karena sampel yang saya gunakan orang-orang yang mungkin kualitas kulitnya bagus misalnya. Nah, tapi ada juga beberapa penelitian kalian itu menambahkan kata-kata purposive random sampling. Nah, kalau sudah ada tambahan random sampling, itu masuk kategori probability sampling. Contohnya, Bu, saya hanya mau mengambil misalnya ikan-ikan yang warna merah saja, Bu, misalnya. Boleh kayak gitu. Walaupun sebenarnya akan lebih baik kalau kalian bahasanya seperti itu, akan lebih baik Anda menggunakan random sampling saja. Jadi nggak harus bahasa purposive-nya itu ditambahkan. Jadi memang ini purposive ini sebenarnya yang khusus saja. Saya ingin mengambil sampel-sampel yang khusus, tetapi nanti saya random lagi untuk pengambilannya. Begitu. Ya. Baik. Sampai di sini selesai untuk yang